pasal 1 ayat 3 sampai 13 yang berbunyi demikian. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita sekalian. Yang kurindukan, yaitulah memuji kebesaran. Pujian tembang ini mengantarkan kita untuk melihat segala kebesaran dan kemahakuasaan Allah di tengah-tengah hidup saudara dan saya. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini, bagaimana Paulus dia menjelaskan tentang dua peristiwa penting kepada jemaat yang ada di Efesus, yaitu pertama tentang kekayaan dan orang-orang terpilih. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apa yang dimaksud Paulus dengan kekayaan dalam pembacaan kita? Kekayaan yang dimaksud Paulus bukan kekayaan material yang bersifat duniawi, seperti punya kepeng, punya rumah, punya harta, punya mobil, dan benda-benda lainnya. Tetapi yang dimaksud Paulus adalah kekayaan kasih karunia. Kasih karunia Allah dalam diri Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, arti kasih karunia menunjuk pada sesuatu yang tidak pantas diterima manusia, tetapi diberikan secara cuma-cuma
tanpa memperhitungkan salah dan dosa daripada manusia ini. Jadi kekayaan kasih karunia Allah yang membenarkan manusia itu nyata dalam darah Yesus Kristus yang menghasilkan akan penebusan bagi manusia, yaitulah pengampunan dosa. Pengampunan tidak dibeli dengan mata uang rupiah yang tapi hanya lewat kasih dan kebesaran. Bagaimana memuliakan Tuhan Yesus. Sedangkan yang dimaksud Paulus dengan terpilih atau orang-orang terpilih adalah orang-orang percaya yang telah diselamatkan karena penebusan, yaitu tentang penebusan dosa. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Kalau dalam ayat-ayat yang awal, kalau kita perhatikan dari awal ayat 1 dan 2 dalam kisah pembacaan sampai seterusnya ayat 8, dia bicara tentang kesaksian, tentang kasih karunia Allah dan Yesus Kristus. Dalam ayat-ayat ini alasan utama Allah dan Yesus Kristus dipuji dan dimuliakan adalah karena Allah dan Yesus Kristus itulah telah mengaruniakan berkat rohani di dalam sorga itu. Karena di dalam Yesus Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih Allah melalui Yesus Kristus kita telah ditentukan menjadi anak-anaknya itu. Sebab itu maka tujuannya supaya lewat diri kita Yesus Kristus Allah yang mulia itu dipuji. Ia dimuliakan. Bukan manusia kita yang dipuji, tapi bagi diri Allah Yesus yang dipuji oleh setiap umat manusia yang berdosa ini. Kasih karunia Allah yang mulia adalah di dalam Yesus Kristus dan oleh darahnya itu kita beroleh akan penebusan, pengampunan itu. Dalam ayat-ayat ini Paulus menjelaskan agar jemaat di Efesus itu mereka memperoleh akan pengertian yang benar mengenai sumber kebenaran, sumber penebusan, sumber pengampunan dosa dan keselamatan tidak diperoleh oleh manusia, tetapi diterima atas kasih dan anugerah Tuhan Juala. Bapak Ibu, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, dia bicara tentang kesaksian Yesus Kristus sebagai kepala atau pusat segala sesuatu. Karena memang rahasia Allah bagi kita ditetapkan dalam diri anaknya Yesus Kristus. Dan ini merupakan persiapan kegenapan di dalam Yesus Kristus sebagai kepala segala sesuatu di surga maupun di bumi. Agar jemaat di Efesus itu mau memahami betapa keberadaan daripada Allah serta hubungan Allah dan Yesus Kristus.
Maka Paulus dia menegaskan bahwa rahasia Allah itu ditetapkan dalam diri Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah kepala segala sesuatu. Di sorga maupun di bumi, Ia telah menciptakan umat manusia, segala sesuatu menurut kasih dan kebaikan Allah, termasuk kita umat manusia ini. Karena itu kita selalu mengakui dan kita mau menjalani hidup ini berdasarkan kasih dan penebusannya. Dalam ayat 11 dan ayat yang ke-12, dia bicara penegasan Paulus tentang peran Yesus Kristus sebagai anak Allah. Bahwa Paulus dia hendak meyakinkan akan jemaat Efesus tentang kebenaran yang ia sampaikan. Maka ia katakan di dalam Kristus, bukan dari yang lain-lain, tetapi hanya di dalam Kristus. Mengapa dia maksudkan tentang di dalam Kristus? Karena hanya di dalam Kristus Yesus segenap kehidupan umat manusia kita mendapat bagian yang dijanjikan. Yang dijanjikan dan supaya pengharapan kepada Yesus Kristus menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah, puji-pujian bagi setiap umat manusia, doksologi. Kita selalu menyatakan kebesaran Allah melalui segala kehidupan kita, ungkapan kita, rasa hormat kita, keagungan kasih Allah melalui hidup kita ini, puji-pujian kepadanya, doksologi itu ungkapan rasa syukur kehidupan kita umat manusia. Karena itu maka Paulus dia meyakinkan bahwa apa yang disampaikan ini bukan dari dirinya sendiri, tetapi ia memperolehnya dari pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus. Karena memang hanya di dalam diri Yesus Kristus mendapat bagian dari janji Allah, maka pengharapan kita haruslah melahirkan puji-pujian bagi segala kemuliaan Allah itu. Karena itu kalau PKB dibilang menyanyi puji-pujian, rasa syukur doksologi kita, rasa hormat kita untuk menyatakan kepada Dia satu-satunya. Dialah selaku kepala, komandan di surga dan di bumi. Kalau bagi TNI, Polri, dia dengar dari pimpinan, komandannya. Ketika perintah, ya siap siaga. Orang-orang percaya kepala kita adalah kepala diri Yesus Kristus, bukan seperti kepala yang di kantor kepala dinas, tapi dia sebagai kepala di sorga dan di bumi. Ia mengawasi dan dia menjaga dan dia memberi setiap kehidupan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Karena itu kalau di minggu yang pertama ini bukan cuma tanggal 3 saja, lalu katong hadir, bangku ini penuh. Lalu ketika minggu ketiga, minggu keempat, bangku-bangku jadi kosong. Bukan begitu. Semua, segala pemberian dan berkat dikasih karunia Allah, Dia menjanjikannya bahwa Dia selalu mempersiapkan dan Dia selalu mengasihi setiap kita dari segala belenggu dosa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ayat yang ke-13, bagaimana dia bicara kesaksian tentang karya Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Dia lanjutkan kepada ayat yang ke-6. Nah, Paulus dia menjelaskan akan 3 hal yang berhubungan dengan
karya Yesus Kristus dan Roh Kudus selaku kepala jemaat di Efesus itu, untuk menjelaskan akan pemahaman yang salah terhadap berbagai hal penekanan Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Hal yang pertama yang ia maksudkan, bahwa memang di dalam Yesus Kristus kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan hal yang kedua, bahwa di dalam Yesus Kristus kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Dan hal yang ketiga, Roh Kudus adalah sebagai jaminan bagian kita untuk memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita sebagai milik Allah itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Dengan demikian maka karya Yesus Kristus dan Roh Kudus itu tidak bisa dapat dipisahkan dalam kehidupan umat manusia. Bahwa Allah sebagai pencipta, Ia telah mengutus akan Yesus Kristus, Dialah selaku juru selamat kehidupan umat manusia. Sesudah Yesus Kristus naik ke surga, dan bahkan Ia mengutus akan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus bagi setiap umat manusia di dunia ini, dalam Kisah Para Rasul pada pasal 2. Jadi memang Roh Kudus adalah kehadiran kuasa Allah yang memperbarui akan kehidupan umat manusia. Dia menuntun akan kehidupan umat manusia. Dan bahkan dunia ini, agar supaya gerejanya, kehidupannya menerapkan akan karya penciptaan Allah dan penyelamatan Yesus Kristus di dalam dunia sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi dalam diri Yesus Kristus dan bahkan kehidupan kita, ada Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Roh hidup itu ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bukan Roh Kudus tidak ada dalam diri kita. Roh Kudus itu kita memiliki, kita ada. Sampai bilang Roh Kudus GKI tidak punya Roh Kudus. Allah mencurahkan kehidupan itu dan tinggal dan berdiam dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk mau memahami betapa kasih Allah kuasa dalam kehidupan saudara dan saya, merenungkan betapa cinta kasih Allah. Roh Kudus berdiam dalam diri kehidupan orang-orang percaya, orang-orang yang mengakuinya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam dunia ini, untuk kita mau melakukan, menjalani akan kehidupan kita berdasarkan pada pimpinan kuasa Roh Kudus bagi gereja, untuk berkarya, bekerja, dan mau melayani, melayani kehidupan kita, pekerjaan Injil Kristus di dalam gereja Tuhan, bahkan dalam hidup keluarga rumah tangga kita, dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan dimanapun ketika kita berada. Kuasa Roh Kudus memimpin, menuntun kehidupan kita sehingga kehidupan kita mau menjalani hidup ini dengan mau memahami betapa kasih dan karya Allah di dalam diri Yesus Kristus, bahkan kehidupan kita umat manusia, untuk menjalani hidup ini di dalam terang kasih Allah. Roh Kudus menguasai kita supaya hidup kita memberi waktu dan kesempatan dalam persekutuan dan pelayanan kita, di tengah-tengah sela-sela kesibukan kita,
Bukan cuma hari Minggu, lalu ketika hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, kita lupa PKB atau kita lupa KSP. Bukan begitu. Karena itu maka biarlah Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, ada berapa pesan yang disampaikan bagi kita melalui pembacaan di hari ini. Beberapa pesan bagi kita. Pertama, kekayaan kita sebagai orang-orang yang terpilih menunjukkan pada berkat rohani. Pada berkat rohani. Bukan pada berkat jasmania itu saja. Berkat rohani itu sangatlah menjadi peran penting. Ya pejabat, harus menjadi bagian terpenting bagi kita. Bapak Samson harus memberikan itu sebagai yang utama. Dalam segala pekerjaan, kesibukan kita, berkat rohani yang harus ada dalam kehidupan sebagai bejana kehidupan. Bejana ini tidak akan hilang ketika roh itu ada. Mimpin saudara dan saya dalam kehidupan anak-anak bersekutu. Ajaklah anak-anak itu untuk pergi katekisasi dengan baik, dengan menuntun pada agenda-agenda aturan-aturan gerejawi kita supaya anak-anak jangan hilang sesat pada kemudian hari. Ditulis nama, tapi yang datang katekisasi tidak seperti yang tertulis. Iya Bapak Benatua Ayomi sebagai P2C dalam pengawasan berkat rohani itu haruslah terjaga terpelihara. Hal yang kedua, sebagai orang-orang percaya, sebagai warga gereja, kita tidak berjuang, kita tidak berusaha dengan kekuatan kita sendiri dalam mencari pembenaran dan penebusan itu. Tetapi melalui karya Allah Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita telah menerima kasih karunia yang membenarkan, yang menebus, dan mengerjakan akan pengampunan dosa atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu berarti bahwa kita sudah telah diselamatkan oleh Dia, diselamatkan oleh darah Kristus itu yang tersalib itu, oleh pengorbanan Yesus Kristus, supaya menjadi pembela jarak dan kekuatan rohani dalam hidup rumah tangga orang-orang Kristen, semua kita. Karena itu maka tugas kita sekarang adalah hidup sebagai orang-orang yang terpilih, memelihara anugerah Allah itu sebagai wujud kekayaan rohani yang termulia dalam hidup kita. Bukan cuma kita mengejar kekayaan duniawi yang berlebih-lebihan. Hal ketiga, dasar berdirinya kepercayaan Kristen adalah pada karya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu, bukan pada karya-karya manusia. Karena itu maka kita tidak boleh mencari dasar kebenaran lain yang diciptakan oleh pengetahuan manusia. Dasar pengetahuan kita tentang kebenaran yang menyelamatkan itu harus bersumber dan terarah pada kebenaran Allah. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasih, jalanilah kehidupan kita di minggu pertama di bulan November ini dalam kasih dan karya Roh Kudus, dalam menjalaninya, mengucap syukur dan memuliakan akan nama Tuhan Yesus terus menerus. Hitung-hitung tinggal 1 bulan atau masuk Desember, yang sampai 24 Desember baru datang. Bangku-bangku sesak penuh, majelis pusing cari bangku.
selagi masih ada waktu dan kesempatan, berilah hidup ini untuk selalu memuliakan akan nama Tuhan. Bapak Otto Panjaitan selalu memberi hidup ini untuk Tuhan, semata-mata anugerah cintanya menjaga memelihara hidup karya dan keluarga. Tuhan memberkati kita sekalian.